Kebijakan-kebijakan tertentu menurut saya perlu riset ya. Diadakan dulu penelitian. Dalam penelitian ini kan beri ruang untuk orang kritisi dulu. Anda bisa bayangkan jam 5 pagi di Kupang. Itu angkot pun belum ada loh. Itu konjak juga belum hela handuk. Lalu saya terpukul ketika saya lihat komentar ibu-ibu di TikTok hanya dalam bentuk suara. Mereka bilang ini kalau ketemu anak kena perkosa atau apa di jalan, siapa mau tanggung? Kecuali pemerintah siapkan mobil, antar dari kelurahan-kelurahan tuh rumah-rumah, data semua pelajar tuh tinggal di mana. Nah jadi ada rasa nyaman gitu loh. Penjagaan polisi jelas atau Pol PP sehingga anak kita sampai sekolah aman, tak terhindarkan orang protes. Kita mulai dari Roma 13 ayat 1 dikatakan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah pertanyaannya ini berhubungan dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang sedang viral. Ya. Soal anak-anak sekolah masuk jam 5. Biasanya jam 7 atau setengah 8 sekarang menjadi jam 5. Nah apakah kita tetap mengikuti dan taat kepada perintah seperti yang dikatakan Pak Gubernur dan juga berkaitan dengan Roma 13 ayat 1 ini? Ataukah kita menolak kebijakan tersebut? Nah kalau menolak berarti melanggar Roma 13 ayat 1. Ini sepertinya bahaya juga pertanyaannya ya. Silakan Bapak Gembala. Ya jadi kita bersyukur ya Tuhan tempatkan Pak Gubernur kita nih di NTT. Dan selama masa kepemimpinan beliau ini banyak hal kita lihat, kita pelajari. Dan beliau orangnya memang semangat begitu. Semangat luar biasa, punya kerinduan pasti. Saya kalau lihat sejauh mata memandang sebagai manusia terbatas. Walaupun saya rohaniwan, kalau Samuel saja lihat bisa dengan keterbatasan apalagi cuma saya. Saya lihat beliau punya semangat, punya kerinduan. Dan setiap kali beliau memunculkan satu aturan, itu pasti heboh. Ya, pasti heboh. Ya, yang bahasa Inggris hari Rabu. Ya, itu heboh tuh. Banyak bapak-bapak tidak mau ke kantor karena entah mau apa, kan begitu. Tapi saya yakin beliau sedang merangsang orang NTT, ayo bangkit, go internasional, kan gitu. Karena kita nih pariwisata kita kan bagus, nanti kan bule-bule datang. Tidak mungkin kita hanya juga kapan laku di tempat. Jadi Pak Gub luar biasa ya. Selalu pro kontra. Dan salah satu yang paling pro kontra adalah masuk sekolah jam 5 pagi. Semua orang NTT dan saya jujur saya kaget. Seumur-umur ya saya menumpang di planet ini ya. Dari semua menteri pendidikan yang pernah dilantik oleh setiap presiden dengan pada masa mereka sendiri, belum ada menteri pendidikan kasih aturan seperti Gubernur NTT. Belum. Begitu ya. Makanya saya bilang saya lihat beliau ini punya talenta bikin kaget orang. Serius, beliau sudah siapa tidak kaget. Dan saya sempat nonton waktu beliau bilang ini pasti akan pro kontra, ini tidak mudah. Beliau sudah prediksi itu. Dan beliau itu kan orang Kupang asli. Jadi beliau sudah tahu ini pasti heboh. Tapi itulah pemimpin kita. Bae sonde bae, katong pun apa? Gubernur. Kan begitu. Nah bagaimana pandangan kita dikaitkan dengan Roma 13? Nah ini menarik nih. Roma 13 sebenarnya kalau dikaitkan dengan kasus ini ayat yang menakutkan ya. Karena pemerintah mau melawan ada Roma 13 kan begitu. Tapi begini, saya kan bukan orang pemerintahan. Bapak-bapak di sini beberapa mungkin orang pemerintahan, apalagi di dalam dunia pendidikan. Saya tidak tahu apakah keputusan-keputusan atau kebijakan seperti yang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini pemimpin kita Gubernur NTT ambil ini yang sekolah jam 7 pagi berubah jadi jam 5 pagi. Apakah memang harus ada semacam komunikasi sehingga ada garis komando dari pusat atau dalam hal ini kementerian terkait atau tidak? Andai kata aturan itu memang demikian, ya saya rasa
Harus dilakukan dulu baru bikin kebijakan. Dengan Pak Menteri dan Pak Presiden atau tidak. Karena kita kan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita punya garis komandonya jelas dari pusat gitu loh. Sama kayak Pak Kapolda NTT yang gak bisa ngapa-ngapain. Apalagi sesuatu yang sangat penting berkaitan dengan kebijakan-kebijakan. Pasti konsultasi Kapolri, Mabes, segala macam kan. Saya pikir kalau Pak Gub sudah melakukan itu dan Pak Karimnya setuju atau Pak Jokowi setuju, ya mungkin tolong kasih tunjuk dulu kepada orang NTT sehingga kami tahu, oh ini restu dari RI 1 atau menteri di kementerian terkait, kan begitu. Sehingga kita lega, ya. Saya tidak tahu apakah prosedur itu dilakukan atau tidak. Ya bapak-bapak di sini beberapa ASN dan bapak-bapak lebih paham ya. Ini dari saya sebagai rohaniwan yang hanya tahu sedikit. Dan mungkin bisa salah dalam hal itu. Yang berikut, kebijakan-kebijakan tertentu menurut saya perlu riset ya. Diadakan dulu penelitian ya. Diadakan dulu penelitian. Dalam penelitian ini kan beri ruang untuk orang kritisi dulu. Anda bisa bayangkan jam 5 pagi di Kupang. Itu angkot pun belum ada loh. Itu konjak juga belum hela handuk. Dia belum menuju kamar mandi gitu loh. Lalu saya terpukul ketika saya lihat komentar ibu-ibu di TikTok hanya dalam bentuk suara. Mereka bilang ini kalau ketemu anak kena perkosa atau apa di jalan, siapa mau tanggung? Kecuali pemerintah siapkan mobil. Antar dari kelurahan-kelurahan tuh rumah-rumah. Data semua pelajar tuh tinggal di mana. Nah jadi ada rasa nyaman gitu loh. Orang tua juga aman. Oh kita baru penjagaan polisi jelas atau Pol PP. Sehingga anak kita sampai sekolah aman. Saudara tahu beberapa sekolah itu kan jalurnya masih listrik belum ada apa segala macam. Masalahnya mereka kasih besar anak. Mungkin pemerintah tidak tambah 1 mok atau 1 kilo pun kepada mereka. Lalu tiba-tiba saya punya anak harus pergi dan jam 5 pagi ini kan. Tak terhindarkan orang protes. Jadi menurut saya riset dulu. Beri kepada masyarakat, ini gimana Bapak Gubernur mau begini. Orang tua dari setiap siswa-siswi mau atau tidak. Lalu kalau tidak mau, kenapa mau, kenapa. Kan saya lihat di SMA mana tuh ibu-ibu dosu pakai badak pagi live sendiri. Kita siap mengajar, anak bersatu. Ya oke, begitu. Saya yakin Pak Gub sudah tahu bahwa ini akan heboh. Begitu ya, dan memang heboh. Jadi menurut saya kalau bicara tentang taat pemerintah itu ada unsur-unsur lain yang harus menjadi pendukung sehingga kita bisa bulat mentaati pemerintah. Begitu Pastor Angki dan penanya. Tidak tahu-tahu kita taat gitu loh. Karena berbagai kemungkinan. Kalau minta-minta maaf kayak isi hati orang tua itu. Kalau anak saya diperkosa di jalan ketemu orang mabok yang mabok biasa. Ada tuh yang di Kupang mabok sampai 7:30 loh. Jam 5 itu lagi panas-panasnya itu. Itu tolakan belum habis tuh. Itu masih edar tuh. Allah nona, kan kasihan, bingung juga gitu loh. Waduh, jadi ini keputusan yang secara jujur saya sebagai masyarakat, sebagai rohaniwan melahirkan kecemasan yang mengerikan di masyarakat. Menurut saya kalau Bapak Gubernur dengar ini mungkin Bapak perlu pertimbangkan. Karena Bapak adalah pemimpin kita, atau dengar dong isi hati dan kecemasan rakyat. Kalau beta yang gubernur, beta akan suruh jam 5 pagi itu semua siswa saat teduh. Kenapa? Karena ada dasar firman. Takut Tuhan awal pengetahuan. Jangan dibalik. Lu pintar dulu baru kenal Tuhan. Tidak ada itu. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yes. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ajar mereka bangun komunikasi hubungan pribadi sama Tuhan. Percayalah pintar. Orang Yahudi itu pintar-pintar karena orang tuanya didik. Cinta Tuhan. Ingat Tuhan. Ajar berulang-ulang tentang Tuhan. Kalau semua mau pintar nih juga gubernur nanti cuma 1 orang. Lu mau calon apa juga cuma jadi 1. Ya kan. Jadi maksud saya, apa yang merupakan kebijakan Pak Gubernur ini, kalau sudah memenuhi syarat sebagai satu kebajikan yang tidak tabrak aturan kiri kanan, pusat kiri kanan, hati nurani masyarakat, segala macam, nah itu baru kita berlakukan Roma 13 ayat 1 kakak. Kalau tidak kita tidak bisa paksakan Roma 13 ayat 1, asal-asal copot, asal dia pejabat omong langsung terapkan. Saya pikir itu ada banyak pertimbangan secara sudut pandang Kristen. Begitu, Tuhan berkati.
Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Biar santai sedikit ya. Pertanyaan yang berikut, bagaimana dengan dokter yang melakukan operasi transgender? Apakah mereka berdosa? Dokter yang melakukan operasi transgender sama kayak Jonathan Tan dulu ya. Jonathan tuh laki-laki jadi perempuan, akhirnya bertobat kembali jadi laki-laki. Kemarin hampir jadwal sama-sama dengan saya di Amerika tahun lalu. Cuma mungkin paspornya bermasalah bagaimana saudara Jonathan Tan akhirnya tidak diterima di kedutaan. Harusnya sama saya. Kita KKR keliling Amerika, USA bermazmur. Begini jawaban saya. Yang menciptakan seseorang menjadi laki-laki atau perempuan itu Tuhan. Itu keputusan Tuhan, kedaulatan Tuhan, hak prerogatifnya Allah. Jadi kalau ada ciptaan yang tidak menerima keputusan Tuhan, itu adalah sikap tidak hormat kepada Allah. Transgender ini kan operasi ganti kelamin. Misalnya laki-laki jadi perempuan atau sebaliknya. Sedangkan Tuhan sendiri dalam firman-Nya, Tuhan tidak mau identitas atau jenis kelamin orang itu dikaburkan. Tidak boleh. Dari contoh sederhana saja. Di Ulangan 22 ayat 5. Itu jelas ayat itu muncul karena Allah tidak mau siapapun manusia mengkaburkan identitas gendernya dia. Tidak boleh. Perhatikan ayat ini. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ini cukup ringan. Ini belum sampai operasi atau memotong kelamin loh. Hanya pakaian. Laki-laki pakai BH misalnya, itu tidak boleh. Laki-laki dandan kayak perempuan, suntik sana, suntik sini, supaya kelihatan kayak perempuan. Pakai pakaian laki-laki aja tidak boleh. Laki-laki pakai pakaian perempuan itu tidak boleh. Memang ada yang tafsir terlalu berlebihan sampai bilang perempuan tidak boleh pakai celana. Loh, kan celana bukan cuma celana laki-laki. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah bahwa dari ayat ini saja sudah ketahuan Allah mau warna jelas. Laki-laki ya laki-laki. Perempuan ya perempuan. Dalam hal pakaian saya tidak boleh. Apalagi kau potong kelamin dan ganti. Itu dosanya lebih besar. Lebih besar. Jadi kalau penanya bertanya, berdosakah dokter ini? Ya jelas dosa. Semua profesi saudara-saudara, ya kebanyakan profesi. Itu bisa dipakai Tuhan, bisa dipakai setan loh. Ada pendeta bisa dipakai Tuhan, ada pendeta dipakai setan. Ada pendeta dipakai Tuhan ketika mengajar kebenaran, berusaha jadi teladan, pendetanya dipakai Tuhan. Tapi kalau pendeta mulai ajar sesat, cari keuntungan pribadi, pendetanya dipakai setan. Ada tidak gubernur dipakai Tuhan, gubernur dipakai setan? Ada. Wali kota dipakai Tuhan, wali kota dipakai setan? Ada. Media sosial sekarang ini puji Tuhan, Tuhan pakai supaya bongkar aib-aib. Nonton tuh satu perempuan, dia buka tentang wali kota di salah satu kota di mana sewa dia cuma 2 juta, lalu cabuli dia gila-gilaan, dia bongkar di TikTok. Rame di Burain, biar ancor. Supaya mesum-mesum tuh dibuka aja sekalian. Jadi Anda lihat di sini. Jadi saya percaya bahwa ada dokter dipakai Allah, ada dokter dipakai setan. Dokter dipakai setan, contoh yang malpraktek, aborsi itu dipakai setan. Lalu alasan HAM, saudara mau lebih tinggi HAM atau Allah? Kita mau haknya Allah, keinginan Allah atau kita? Makanya menurut saya pendeta-pendeta pendukung LGBT dengan menyuarakan HAM, mereka tuh hamba manusia atau hamba Tuhan Allah. Kalau hamba Tuhan Allah, suarakan pertama-tama hati Allah. Jangankan potong kelamin, jangankan berkelakuan yang mengkaburkan identitas gender seperti yang kita lihat-lihat seperti di LGBTQ ya. LGBTQ. Ini ayat bilang ganti pakaian, saya tidak boleh. Kalau ada bapak pakai pakaian dalam perempuan sini bertobat sekarang. Jangan coba-coba. Cari olimpiade itu. Zaman dulu tuh. Jangan tidak boleh Pak. Itu firman Pak. Seandainya di sini mungkin sana ada.
Tapi pernah punya teman tuh, dia bilang 6 orang pakai. Nah, dia bilang kenapa? Kau bilang sudah. Pokoknya sekarang sudah tahu firman, tahu saya. Iyo, tidak boleh Pak. Begitu, jadi apalagi sampai operasi begitu. Dokternya ditipu setan. Mungkin dia alasan HAM, alasan segala macam. Tapi tetap melawan firman, tetap dosa Pak. Jadi dokternya harus bertobat.